Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat ini. Sebagai wujud rasa syukur itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, agar kita mampu mewujudkan diri sebagai hamba yang terpilih oleh Allah, sebagai hamba yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara usaha peningkatan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mudah menyalahkan berbagai hal yang tidak kita ketahui secara serampangan. Sebagaimana kita lihat, kadang orang latah menganggap Indonesia sebagai negara yang kafir. Pancasila adalah lagut dan semisalnya yang sangat mengganggu kehidupan bernegara dan berbangsa kita. Demikian pula sistem pemerintahan demokrasi, karena merupakan produk harap otomatis haram. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai orang yang berupaya menjaga akhlakul karimah, tentu kita tidak ikut-ikutan melakukannya. Sebab menurut para ulama, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan sebenarnya berkesesuaian dengan Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Di antara dalil yang disampaikan para ulama adalah ayat dan hadis berikut ini. Innallaha ya'murukum an ta'uddu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah memerintahkan kalian untuk selalu menunaikan amanah kepada ahlinya, dan bila kalian memutuskan hukum di antara manusia, maka putuskanlah hukum secara adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya diriwayatkan dari Abu Dzar. Ia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, mengapa tidak engkau pekerjakan aku untuk diangkat menjadi pejabat? Abu Dzar berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul pundakku dengan tangannya. Kemudian bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan jabatan itu merupakan amanah, dan pada hari kiamat merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya secara benar, menunaikan kewajiban dalam amanah tersebut. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dan Ahmad bin Hanbal dalam musnahnya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dengan rakyat didasarkan pada kontrak sosial, di mana dalam alam demokrasi yang berhak membentuk pemerintahan adalah rakyat, maka demokrasi sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah merupakan amanah dan penegak keadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Demikian penjelasan para ulama dalam kitab Ahkamul Fuqaha halaman 932. Karenanya tidak bijak bila kita serampangan mengingkari sesuatu yang sebenarnya belum kita ketahui secara duduk perkara sebenarnya. Sebagaimana pepatah mengatakan, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Orang yang banyak ilmunya maka sedikit pengingkarannya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Semoga uraian dalam khutbah Jumat ini dapat menjadi bekal bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, utamanya berkaitan dengan kehati-hatian dalam merespon setiap perkembangan yang ada di tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر
والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة